Gak perlu bahas-bahas jasa siapa. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Jangan membuat orang lain merasa tidak dibutuhkan gitu loh. Ketika di sebuah perusahaan, Anda bilang sama teman-temanmu, gak ada gue nih, perusahaan ini gak maju. Lo lihat tuh bos kita kayak begitu, gak ada gue mana jalan. Loh, Anda sedang mengecilkan yang lain. Jadi cuma karena Anda, bukan karena mereka juga. Kita berkarya bersama-sama, gak perlu menjatuhkan siapa saja. Kalau kita yakin dengan iman bahwa pekerjaan kita, usaha kita, karya kita adalah ibadah dan semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Saya yakin cara kita kerjakan beda. Saya yakin kita kerja gak cuma buat harta, tapi kita rindu bahwa dalam semua yang kita kerjakan, Kristus boleh dipermuliakan. Bahwa dalam setiap yang kita kerjakan, itu bisa jadi berkat buat sesama. Gak hanya sekedar untuk cari harta, gak hanya sekedar bikin kita kaya. Tapi kita pengen waktu orang pakai produk kita, wow, dia kelihatan lebih cantik. Waktu dia makan produk kita, dia lebih sehat, dia lebih kurus, gitu kan. Waktu kita bangunin rumahnya, orang itu happy tinggal di situ. Tahukah Anda bahwa karya Anda tuh bisa memberkati orang? Sekarang saya akan berkhotbah tentang berkarya untuk apa. Ketika kita berkarya, ada hal-hal yang kita perlu hindari, motivasi-motivasi yang keliru. Yang pertama, kita berkarya bukan untuk unjuk kuasa. Ketika kita bekerja, ketika kita diberi kedudukan, ketika kita punya usaha, apapun karya yang Anda kerjakan, berkarya bukan untuk unjuk kuasa. Apa maksudnya? Seringkali orang tuh suka mau nunjukin powernya atas orang lain. Beberapa suami berusaha menunjukkan otoritasnya, powernya atas istrinya dengan menekan istrinya, gitu ya, supaya kelihatan oh dia yang punya kuasa. Bos-bos juga gitu, suka unjuk kuasa. Kamu nggak tahu saya siapa? Gitu. Saya di sini udah lebih lama dari kamu, wah gitu, unjuk kuasa. Nah, Matius 20 ayat 25. Mari kita belajar dari Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita belajar dari Yesus bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita harus belajar untuk melayani. Jadi seorang pemimpin yang rendah hati. Melayani bukan minta dilayani. Kita belajar Yesus aja, Tuhan yang datang ke dunia, jadi sama seperti kita. Dia datang, dia gak minta dilayani, tapi dia melayani. Gak lazim ketika kita melayani pembantu rumah tangga kita misalnya. Kita yang melayani pegawai kita misalnya. Tapi pelajaran apa yang kita bisa petik dari ayat ini adalah gini. Jangan memimpin dengan kekerasan, tapi jadilah teladan. Kalau seorang suami mau dihargai sama istrinya, gak perlu menekan, kasihi istrinya. Jadilah teladan. Seringkali istri gak respect sama suami, salah satunya karena suami gak jadi saksi. Gak melakukan apa yang dia ngomong di depan orang. Jadi pendeta paling susah loh. Ketika suaminya khotbah misalnya gitu. Misalnya yang dia khotbahkan itu dia gak lakukan. Istri itu sedikit banyak pasti menghakimi dalam hati. Ngomong doang lo gitu kan. Nah sama ketika kita jadi pemimpin. Jangan mentingin kuasanya, jabatannya gitu. Tapi bagaimana kita bisa jadi teladan buat bawahan kita. Anda gak mau karyawanmu datang terlambat, ya Anda jangan terlambat gitu kan. Jadi pemimpin yang tepat waktu. Saya punya kakak itu yang menurut saya luar biasa ya, konsisten. Dia itu jadi pemimpin, dia jadi branch manager di bank di Australia. Dia gak pernah terlambat. Kakak saya tuh punya hobi nonton bola dan bola itu subuh kan.
Tapi dia disiplin, dia selalu bangun pagi dan datang tepat waktu. Dan dia selalu datang 15 menit lebih awal sebelum bank buka. Sebelum karyawannya datang, dia datang duluan. Dan gak pernah terlambat, bayangin. Kita kalau mau jadi saksi, kita harus bisa jadi diteladani. Nah seringkali orang gak respect sama kita karena kita cuma ngomong doang. Nah ketika kita tidak dihargai, nah disinilah biasanya orang mau mulai unjuk kuasa, power. Dengan merendahkan atau mengecilkan orang lain. Padahal sebagai pemimpin, dihormati itu lebih baik daripada ditakuti. Amen. Orang tua juga, kalau mau anakmu nurut, bukan dimarahin, diancam, dipukul, percuma. Anakmu bukan nurut sama kamu karena dia menghormati kamu, karena dia sayang sama kamu, tapi karena dia takut. Dan takut itu sebentar. Tapi yang parah adalah firman Tuhan berkata, bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Yang ada kita malah melukai anak-anak kita. Seringkali suami, orang tua, bos itu pengen nunjuk power. Kamu masih nurut sama mama, kamu nurut sama papa. Kamu masih anak mama gitu ya. Paksa mereka. Kadang-kadang marah itu perlu. Tapi menyakiti jangan. Saya belajar bahwa kalau kita jadi teladan, kita mimpin tuh dengan gampang. Karena orang lihat hidup kita. Ketika saya tegur staf saya tentang kok kantor berantakan, kok kotor. Mereka nggak berani lawan karena mereka tahu saya sambil marah sambil bersihin. Tisu gulung di toilet selalu habis setiap kali saya ke toilet. Saya yang gantiin. Jadi tiap kali saya tegur, mereka diam. Karena mereka tahu saya lakukan. Kalau Anda berkarya, Anda punya usaha atau Anda punya karir, jadilah pemimpin yang bukan unjuk kuasa, tapi bisa dipercaya. Yang kedua, berkarya bukan untuk bersaing. Jangan berupaya menunjukkan kita lebih baik dari orang lain. Ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih baik dari orang lain, kita akan cenderung merendahkan orang lain atau menyerang orang lain. Waktu saya dan Pastor Jojo merintis gereja ICI di sini di Moy awal-awal, saya bilang sama suami saya, nggak usah beli sound system yang miliat-miliatan buat apa? Karena kan begitu tahu kita mau buka gereja tuh datang tuh proposal macam-macam tuh. Wah, ada yang sampai 3M-an gitu ya. Saya dengar ada gereja lain yang sampai 8M sound systemnya. Luar biasa. Saya bilang, Jo, nggak usah bersaing sama orang. Kita gereja parkiran. Karena yang jual sound system manas-manasin suami saya. Suami saya ini kan baik hati gitu ya. Mudah dirayu gitu. Pak Jojo, bayangkan kalau artis, siapa sih yang dia sebut waktu itu? Katakanlah Taylor Swift gitu. Mau pakai auditorium, udah pasti ke ICI kalau soundnya pakai ini gitu. Kamu gak make sense toh. GBK segede gitu aja gak cukup buat nampung crowdnya dia. Lah kok di sini kita aja kebingungan jemaat mau didudukin di mana gitu kan. Saya dengerin orang jualan gitu males saya. Udah deh jangan ngompor-ngomporin suamiku. Dia bilang, Pak Jojo, yang ini udah pasti yang terbaik. Saya kasih tahu ya, belum ada gereja lain yang pakai sound system kayak begini. Baru Pak Jojo loh. Orang digitu-gituin. Kalau orang sombong pasti, wow. Wow. Pengen better than others. Pengen jadi lebih baik dari orang lain. Bersaing. Yang di sana Pak Jojo, kita nggak sebut brand ya. Gereja itu baru dapat gedung berapa lantai? 8M. Saya bilang biarin aja. Mereka banyak duitnya. Kita nggak ada, nggak usah. Saya bilang, kita berkarya tuh bukan buat bersaing. Kita berkarya itu untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa. Amen. Untuk menjawab kebutuhan. Jemaat butuh tempat, makanya kita setuju buka gereja onsite. Saya nggak buka gereja untuk bersaing dengan pendeta manapun. Waktu dipanas-panasin gitu, saya yang angin dingin-dinginin. Saya bilang terus diam-diam mereka meeting di belakang saya.
Ibu Heni gak boleh ikut. Oh iya serius. Terus Roh Kudus gerakan saya turun ke bawah. Wani ngono. Saya turun masuk ruangan meeting. Mereka diam. Terus saya tanya kenapa diam? Lagi bicara apa tadi? Saya dengar 4 miliar. Apa itu yang 4 miliar? Suami saya bilang, sudah. Istilahnya perempuan gak usah ikut-ikut. Tapi saya bilang, token BCA-nya di saya. Jadi akhirnya kita nggak mahal-mahal. Makanya sound kita katanya kurang oke suaranya. Ya kalau ada yang komplain bilang suaranya nggak oke, nyumbang dong. Kebanyakan orang tuh ngomong doang, nyumbang enggak. Jadi kalau pengen suaranya Dolby Stereo kayak IMAX, beliin. Nah, kita berkarya bukan buat pamer. Bukan buat show off. Mari keep low profile. Mari tetap rendah hati. Saya bersyukur waktu Ici pertama kali buka. Day one, di sini ada yang datang hari pertama. Hari pertama Ici buka pertama kali angkat tangan. Wih, saksi sejarah. Apa yang terjadi? Mati lampu. Seru gak tuh? Seru. Panas gak? Panas. Tapi gak ada yang pulang. Gelap-gelap, gak ada yang pulang. Haleluya. Tuhan baik. Tahu gak? Itu tim penari, tim kreatif, tim musik. Udah latihan keren banget tahu gak buat nyambut saudara. Hari pertama Ici buka, udah dibikin megah semegah-megahnya. Suamiku gitu loh, high standard. Pertama kali Ici buka, gongnya masih kenceng. Bung gitu. Gak taunya jebret lampu mati. Semua keringetan, semua takut. Wah, Pastor Heni pasti marah ini. Pastor Heni pasti marah. Sekretaris gereja, general sekretari kita Ibu Iren. Dia bilang gini, begitu gua lihat WA gua, Heni Kristianus mengetik. Wah, duduk. Karena di depan saya mulai WA dia. Ada apa Ci Iren, gitu kan. Tapi disitulah Tuhan mulai bicara. Kamu enggak perlu memulainya dengan keagungan. Mulailah dengan kerendahan hati. Amen. Saya percaya Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Berapa banyak saudara yang ingin dihormati? Tetaplah rendah hati. Amen. Orang yang rendah hati akan dihormati. Enggak usah membanding-bandingkan apa yang kamu punya dan apa yang orang lain enggak punya. Enggak perlu. Kalau di sini, wah gitu. Kalau di sana tuh kan. Kalau Anda ingin muji diri sendiri pasti Anda jatuhin orang lain. Kita berkarya bukan untuk bersaing. Sekali lagi, bukan untuk pamer. Tapi untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa. Yang ketiga, kita berkarya bukan untuk mencari pujian. Ketika Anda berkarya, enggak perlu bahas jasa Anda. Seringkali orang ketika bekerja di satu tempat, itu udah mulai berapa tahun kerja gitu udah mulai tepuk dada. Enggak ada gua di perusahaan enggak maju. Wah gitu bahasanya. Lu pikir siapa yang bikin ini jadi gede gitu? Siapa yang bikin ini Ici jadi besar? Coba gitu pertanyaannya. Gak ada Tuhan. Gak perlu bahas-bahas jasa siapa. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Jangan membuat orang lain merasa tidak dibutuhkan gitu loh. Ketika di sebuah perusahaan, Anda bilang sama teman-temanmu, gak ada gue nih, perusahaan ini gak maju. Lu lihat tuh bos kita kayak begitu. Gak ada gue mana jalan. Loh Anda sedang mengecilkan yang lain. Jadi cuma karena Anda, bukan karena mereka juga. Kita berkarya bersama-sama. Tidak perlu menjatuhkan siapa saja. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya sama-sama hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Waktu orang mulai berasa berjasa, dia suka marah. Nih,
tempat gue udah kerja berapa tahun, gaji gue gak dinaikin-naikin. Masa dia baru masuk, gajinya lebih tinggi dari gue, jabatannya lebih tinggi dari gue. Wah, orang kalau udah mulai merasa berjasa bahasanya udah beda. Mulai bilang gua, karena gua gitu kan ya. Kenapa dia, kenapa gak gua gitu udah. Ingat, peninggian datang dari Tuhan. Kita berkarya bukan untuk dipuji orang. Secara cepat, tujuan kita berkarya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7. Sama-sama? Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Tujuan kita berkarya yang pertama. Kita harus berkarya supaya kita bisa mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Kita kerja buat cari uang, itu kenyataan. Supaya kita gak ngemis, kita gak nyuri. Kalau disuruh milih, daripada nyuri, mendingan ngemis. Tapi kalau saya gak dua-duanya. Kita harus berkarya supaya kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri dan keluarga kita. Jangan sibuk dengan hal-hal yang gak berguna. Pertanyaan saya hari ini, kalau Anda mau ngecek apakah karyamu hari ini berguna? Yang pertama, apakah karyamu membuat dapurmu ngebul? Apakah karyamu bisa menyekolahkan anak-anakmu? Apakah karyamu membuat kebutuhan keluarga terpenuhi? Itu dulu deh, itu yang paling dasar. Kalau saya tanya, apakah karyamu bisa membelikan tas Chanel buat istrimu? Kayaknya itu berlebihan. Masalahnya gini, ada orang-orang yang kelihatannya sibuk, tapi hasilnya nol. Gak punya penghasilan. Pergi pagi pulang malam gak tahu kemana. Ada beberapa istri cerita. Jangan sibuk dengan hal-hal yang gak berguna. Yang gak berguna itu apa? Sesuatu yang gak membangun masa depan. Mazmur 90 ayat 12 bilang gini. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari bijaksanalah. Masalahnya waktu jalan terus, umur nambah terus, kita makin tua. Ketika umur kita makin tua, kekuatan kita makin melemah. Kekuatan berkurang. Waktu kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih kaya inspirasi. Orang mau sama kita. Orang cari kita. Tapi saya kasih tahu, waktu kita tua, waktu kita nggak berdaya, apakah ada orang-orang yang akan peduli sama kita? Membangun sesuatu yang nggak berguna tuh gini. Kita nggak akan bangun masa depan kalau kita nggak yakin ini. Ada yang pelihara kita di masa tua dan ada yang pelihara kita di masa susah. Hari ini kalau Anda bekerja, apakah kalau suatu hari pandemi datang lagi, perusahaanmu mau nolong kamu? Kalau Anda melayani, apakah tempat di mana Anda pelayanan mau nolong Anda waktu masa susah itu datang? Sementara Anda berikan hidup Anda ketika Anda sehat, Anda produktif, Anda kerja di situ memperkaya bosmu. Tapi ketika masa susah datang, orang itu peduli Anda enggak? Teman-teman Anda peduli Anda enggak? Ketika Anda tua, ada jaminan hari tua enggak di situ? Masalahnya waktu kita muda, kita udah harus siap menghadapi masa tua. Pandemi harusnya udah jadi pelajaran yang baik buat kita. Saya pernah share bahwa ternyata ini yang Tuhan maksud ketika Tuhan bertanya sama saya, Desember 2018, Henny, apa yang kamu bangun? Saya nggak ngerti waktu itu. Saya bilang, Tuhan, saya kan khotbah keliling.
Saya memberitakan kabar baik. Kok Tuhan tanya saya bangun apa? Ternyata Tuhan lagi kasih tahu saya bahwa kalau saya nggak merintis pelayanan saya sendiri, saya nyiramin tanaman orang lain terus, satu hari ketika masa sulit nggak akan ada yang ngurus saya. Betul saja, ternyata ketika pandemi datang, orang-orang yang saya tolong bertahun-tahun, tidak ada satupun yang menolong saya. Tapi Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan kirim orang-orang yang kami tidak pernah kenal sebelumnya. Orang-orang yang saya nggak punya kontaknya bahkan. Mereka dikirim Tuhan. Tuhan pelihara hidup kami. Kesetiaan Tuhan tuh luar biasa banget. Ada aja gitu loh yang transfer ke rekening saya di masa pandemi. Sehingga saya bisa bayar uang sekolah anak saya. Kami bisa makan, kami bisa nolong orang, dan bahkan kami bisa nabur buat orang lain juga. Tapi satu pelajaran yang saya petik, waktu kita masih sehat, kita masih produktif, jangan sampai bangun sesuatu yang gak jadi jaminan buat kita di masa depan. Di masa susah dan di masa tua. Saya bilang sama tim saya di ICI dan di Tangan Pengharapan, kamu kerja di sini, selama kamu setia dan lakukan bagianmu dengan baik, saya tidak akan pernah buang kamu meskipun kamu sakit, meskipun kamu tua. Ada orang kan yang begini, oh dia udah sakit gak berguna, buang aja. Saya gak akan begitu. Selama mereka setia melayani, mereka memberikan yang terbaik, tidak mungkin ketika mereka sakit saya buang, tidak mungkin. Saudara harus pikirkan apakah yang Anda bangun membangun masa depan. Seringkali waktu Anda sehat, Anda foya-foya, Anda habiskan waktu Anda, uang Anda sama teman-teman. Sama relasi bisnis, meeting terus. Padahal saya kasih tahu, di masa tua dan di masa susah, yang menemani dan mengurus Anda itu keluarga Anda. Istrimu, suamimu, anak-anakmu. Mumpung Anda sehat, mari taburlah waktu, taburlah uang, dan kasih Anda buat keluarga dan pasangan Anda. Jangan ditinggal terus. Ntar ketika Anda butuh gak diurus loh. Saya pernah bilang sama suami saya bilang kalau kita nggak punya waktu yang baik dengan anak-anak kita, jangan heran one day anak-anak kita nggak akan dengar kita lagi dan kita akan kehilangan banyak hal. Banyak kali hamba Tuhan, masalahnya itu adalah anaknya bandel. Bapak emaknya pendeta, anaknya nakal, ya kan? Nah saya bilang jangan sampai gue khotbahin orang lain, anak gue sendiri gak bertobat, gue bilang. Jadi saya bilang sama suami saya komitmen waktu saya sama anak-anak saya. Sejak tahun berapa saya lupa, tapi saya kasih waktu buat anak-anak saya. Tiap pagi saya sarapan sama mereka, tiap weekend kami makan bersama. Saya doain suami saya bertahun-tahun, akhirnya lumayan. Sudah mulai punya waktu lebih banyak sama kami dan sejak pandemi, berubah drastis. Dulu dia cinta sama jemaat, pelayanan gitu. Saya sedih banget, suamiku pulang yuk kita makan malam sama-sama. Tapi dia sayang anak komselnya luar biasa. Saya sampai pernah marah sama anak komselnya. Karena Jumat malam itu hari kami makan malam. Suamiku makan sama komselnya. Saya sedih. Di sini kami berempat, di sana mereka rame-rame. Tapi sekarang suami saya sudah berubah. Jadi kalau punya pasangan yang kok kayaknya lebih mentingin temen, lebih mentingin kerjaan daripada keluarga, sabar, doain aja. Marah boleh gak Bu Eni? Boleh. Masa gak boleh marah? Tapi jangan sampai berbuat dosa. Kalau gak dikasih tahu kan suami kita gak tahu. Saya yakin kita harus nabur yang baik di masa kita sehat. Ketika kita berkarya jangan lupa sama keluarga. Amen. Yang kedua, kita berkarya supaya hidup kita ini berguna.
Tadi 2 Tesalonika 3 ayat 8 bilang gini, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Hidup kita ini pilihannya cuma 2, jadi beban atau jadi berkat. Kalau kamu gak jadi berkat berarti kamu beban. Kita harus kerja supaya kita gak perlu minta-minta. Firman Tuhan tadi berkata, kalau ada orang yang gak mau kerja, jangan dikasih makan, janganlah dia makan. Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang umurnya harusnya udah kerja. Udah 23, 25, bahkan nanti 30 tahun gak kerja. Saya tanya sama mamanya nangis ketemu saya. Bu, anak saya gak mau kerja, umur berapa? 30-an. Kerjanya ngapain? Main game. Tiap hari main game. Saya bilang, jangan kasih uang, matiin internet rumah. Dia bilang nanti dia marah. Gak apa-apa dia marah. Kalau dia mau beli pulsa suruh dia kerja. Masih bagus saya bilang jangan kasih makan. Karena firman Tuhan berkata orang yang gak mau kerja jangan makan. Kadang-kadang kita tuh mesti dipaksa baru berbuah. Nah banyak orang yang hidupnya jadi beban buat orang lain. Saya sedih banget banyak istri-istri konseling sama kami di ICI. Bahkan DM ke IG saya mengatakan bahwa suaminya gak kerja. Juga gak bantu apa-apa di rumah. Ngendon di rumah. Gak jadi berkat. Harusnya kita lihat gini. Kalau hidup kita gak berguna, kita tuh hidup sia-sia. Ada salah satu orang yang saya mentor. Dia bilang gini sama saya. Ci, istri saya nih coba ajak pelayanan di ICI. Saya bilang kenapa? Dia tiap hari gak ngapa-ngapain Ci. Tiap hari dia di rumah. Memang istrinya agak pendiam dan sulit bergaul. Saya bilang, gimana mau bantu, kamu sukanya apa? Kamu kekuatannya apa? Suka konseling? Oh enggak, dia bilang. Istrinya saya tanya langsung. Karena suaminya ngomong tuh gak di belakang, langsung di depan istrinya. Kita lagi makan siang, saya tanya, kamu kekuatannya apa? Kamu suka konseling? Oh enggak Ci, dia orangnya pendiam. Oke. Kamu sukanya apa? Enggak tahu juga. Saya jadi bingung mau bantu apa. Saya bilang kalau kamu ke kantor nanti deh coba kita cari apa kegiatannya. Ternyata banyak suami-suami yang gak happy karena istrinya gak produktif. Intinya gini, kalau kamu di rumah gak ngapa-ngapain, masak ada pembantu, nyuci ada pembantu, anak ada yang ngurus. Anda gak ngapa-ngapain, saya kasih tahu hidup Anda gak berguna. Mungkin yang ada istri-istri yang gak happy yang bilang gini, loh ngapain saya mesti kerja, suami saya bisa nyukupin hidup saya kok. Kalau kamu gak butuh duit paling tidak volunteer kek, pelayanan kek. Lakukan sesuatu yang berguna yang kamu gak perlu dibayar. Kita dengan senang hati kasih kamu kerjaan, kesini aja. Serius, daripada hidup gak guna, bayangin. Anda makan, tidur, nonton Korea. Sebentar main Instagram. Sebentar TikTokan. Sebentar apa lagi? Nonton sinetron. Udah gitu udah malam. What a waste of time. Istri yang gak kerja harus tetap berkarya. Kalau enggak suami Anda ilfil sama Anda. Tiap hari dia lihat cewek cakep-cakep. Karena kalau orang kerja, Anda tahu kan? Mesti dandan, mesti wangi, bajunya bagus. Dia pulang ke rumah istrinya dasteran terus. Ayo, jangan jadi gak berguna, hidupmu jadi sia-sia. Ketika kita berusaha punya kerjaan, ketika kita bekerja punya karir, tahukah Anda bahwa lewat pekerjaan dan usaha kita tuh punya kesempatan untuk melahirkan karya-karya. Kita punya kesempatan buat melahirkan ide-ide yang bisa nolong hidup orang lain, bisa menambah nilai buat hidup orang lain, bisa berkontribusi buat hidup orang banyak. Banyak orang yang berpikir mereka kerja bikin usaha cuma buat duit. Saya kasih tahu, itu terlalu kecil. Filipi 1 ayat 22a, Rasul Paulus berkata gini, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tahukah Anda lewat karya-karya Anda, hidup Anda bisa berdampak. Gimana caranya? Bekerja bukan hanya untuk kaya, tapi untuk jadi berguna.
miliki tujuan yang lebih besar dari sekedar mendapat upah atau jadi kaya. Itu terlalu kecil. Anda kerja apapun pasti dapat uang. Tapi mari miliki tujuan yang lebih besar dari sekedar dapat uang, dapat upah dan jadi kaya. Apa tujuanmu? Berkarya. Ingat baik firman Tuhan berkata dalam Filipi 2:4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Apakah karyamu hari ini hanya memperkaya dirimu sendiri atau menambah nilai buat hidup orang lain? Apakah kerjaanmu cuma mendatangkan gaji buat kamu, tapi apakah menambah nilai buat perusahaan tempat kamu bekerja? Jadilah karyawan, kalau Anda bekerja, jadilah karyawan yang gini. Enggak ada lu, perusahaan enggak jalan. Enggak ada kamu, perusahaan enggak maju. Jadilah orang yang dibutuhkan. Yang kalau kamu mau cuti, bosmu pusing. Kalau ada karyawan yang mau cuti, bosnya malah encourage. Ambil unpaid leave aja. Sebulan aja cutinya. Berarti Anda lagi mau diusir. Tapi kalau Anda ngajuin cuti, bosmu berat banget. Jangan lama-lama ya. Cuti kan 12 hari kerja. Ambilnya 3 kali aja. 4 hari, 4 hari, 4 hari. Artinya Anda dibutuhkan di situ. Anda berdampak. Orang yang dibutuhkan pasti hidupnya berdampak. Jangan kerja cuma buat gaji, cuma buat upah, cuma buat kaya. Ngapain? Kaya, semua orang banyak yang kaya. Tapi orang kaya yang berguna gak banyak. Anda jualan produk, Anda kerja. Contoh, kontraktor deh. Orang tuh gak semua punya harta berlimpah waktu mereka bangun rumah. Mereka KPR, bener gak? Udah uangnya cuma segitu-segitunya. Kalau sampai kontraktornya gak jujur, bangunin rumahnya dengan besi yang lebih kecil, dengan fondasi yang gak kuat, rumahnya miring, retak, bocor di mana-mana. Kasian gak orang ini? Kalau kontraktor itu mau jadi orang yang berdampak, gak cuma sekedar jadi kaya karena kerjaannya, dia akan jadi kontraktor yang jujur. Dia akan jadi kontraktor yang mikirin nasib orang lain. Dia akan jadi kontraktor yang gini, punya visi. Membangunkan rumah-rumah terbaik buat orang-orang. Menolong orang-orang yang mungkin duitnya pas-pasan. Dia bisa bangunin dengan budget yang rendah tapi rumah yang kuat. Rumah yang kokoh gitu loh. Dia bisa kasih masukan ke orang-orang yang mau bangun. Pak, pakai ini aja lebih murah tapi kuat. Kalau kontraktor yang mau cari duit, kita dicasnya mahal, barangnya jelek. Kan keramik aja banyak tipenya. Saya jujur sedih banget. Saya ketemu orang Kristen yang kontraktor tuh banyak. Saya bangun rumah di Jakarta ini yang kedua. Rumah mertua saya juga dulu saya yang bantu bangunin. Kita bangun sekolah juga beberapa. Yang bantu nih orang Kristen. Tapi tiap kali saya bangun, dibohongin. Kadang-kadang ya, sedih gitu. Pendeta aja lu kibulin. Bener. Saya gak habis pikir loh, yang nipu nih temen dan Kristen rata-rata. Sedih banget, pernah satu hari tukangnya disuruh pergi semua, suruh pulang semua. Padahal bangunannya belum jadi. Tapi tukangnya saking baiknya sama saya. Kenapa baik sama saya? Karena setiap malam saya beliin martabak, saya beli nasi bebek. Tukangnya saya kasih makan sate, bakso, toprak. Saya kirimin makanan gitu. Kalau ada tukang lewat di depan gitu saya suka panggil. Weh, bikinin. Berapa semua saya bayar? Wah, tukang-tukang seneng banget sama saya. Nah, satu kali dia disuruh pulang. Tukang ini telepon saya. Ibu Heni, kita disuruh pulang Bu. Bangunan belum jadi, gimana Bu? Jangan Pak, jangan pulang saya bilang. Saya suruh orang itu datang. Orang mau nipu, padahal sama-sama orang Kristen. Saya kasih tahu, karya adalah ibadah. Ini poin saya yang terakhir. Karya adalah ibadah. Kita kerja, kita berkarya, itu supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Tahukah Anda bahwa pekerjaan adalah pelayanan? 1 Timotius 6 ayat 1 berkata gini. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Lihat tuh.
Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka, ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Dengar baik, pekerjaan itu juga pelayanan. Kita pikir ibadah itu cuma datang ke gereja, doa. Enggak, ibadah itu hidup kita. Katakan, ibadah adalah hidup saya. Apa saja yang Anda kerjakan dalam hidup ini, ngurus keluarga, ngurus orang tua, ngurus anak, kerja di kantor, menjalankan perusahaan, apapun yang Anda lakukan, itu adalah untuk Tuhan. Amen. Itu ibadah. Kalau kita punya iman bahwa semua yang saya lakukan adalah ibadah kepada Allah, bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, saya yakin imanmu gak akan mendiskon kerja kerasmu. Anda akan kerja keras. Anda akan lakukan yang terbaik. Anda gak akan nipu orang. Alangkah lucunya ketika orang bilang gini, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia gak mau meninggalkan dosa. Omongan sama kelakuan gak sama. Kalau kita percaya, harusnya nyata dalam hidup kita, tindakan kita. Amen. Iman harus nyata dalam tindakan. Oh, Tuhan pasti memberkati kalau kita berdoa. Amin. Tapi saya kasih tahu, berkat Tuhan turun buat orang-orang yang excellent dalam pekerjaannya. Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya yakin kalau kita percaya pekerjaan kita, usaha kita adalah ibadah kepada Allah. Kolose 3 ayat 23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ibadah. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Siapa yang menentukan? Dari Tuhanlah. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita yakin dengan iman bahwa pekerjaan kita, usaha kita, karya kita adalah ibadah dan semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Saya yakin cara kita kerjakan beda. Saya yakin kita kerja gak cuma buat harta. Tapi kita rindu bahwa dalam semua yang kita kerjakan, Kristus boleh dipermuliakan. Bahwa dalam setiap yang kita kerjakan, itu bisa jadi berkat buat sesama. Gak hanya sekedar untuk cari harta. Gak hanya sekedar bikin kita kaya. Tapi kita pengen waktu orang pakai produk kita, wow, dia kelihatan lebih cantik. Waktu dia makan produk kita, dia lebih sehat. Dia lebih kurus, gitu kan. Waktu kita bangunin rumahnya, orang itu happy tinggal di situ. Tahukah Anda bahwa karya Anda tuh bisa memberkati orang? Waktu gereja ini dibangun, saya itu duduk sendirian di sini, di panggung ini. Sepi, gak ada orang, saya sendirian. Saya tuh nangis gitu. Saya tuh nangis, saya tuh amazed sama Tuhan. Kok di saat saya butuh tempat untuk ibadah, ketika jemaat Tuhan mulai kirim dari mana-mana, kita tuh gak punya uang loh. Tapi saya tuh bukan pengemis, saya gak suka minta-minta. Saya susah pun gak pernah ngomong. Jadi saya tuh amazed bagaimana Tuhan tuh bisa kirim orang bantu kami gitu loh. Dan orang yang saya gak pernah kenal sebelumnya gitu. Tuhan bisa kirim dia datang ketemu kami dan kasih tahu, Ci, aku udah lama dengar tentang Cici dan aku mau nabur buat pelayanan Cici. Dia dengar kita mau bangun gereja, dia bilang, nanti semua batanya dari kami. Jadi bata di gereja ini, semua taburan orang ini. Bahkan waktu gereja ini harus beli ini dan itu, dia tabur lagi. Saya cuma amazed, nih orang dari mana sih? Baru ketemu sekarang gitu kan. Kenapa gak lagi gue bangun rumah dulu ketemu dia gitu loh.
Lain ceritanya ya. Tapi intinya gini, dia bantu bangunin ini dengan biaya yang sangat murah. Saya gak mau kasih tahu Anda, nanti Anda cari dia terus dia rugi gitu. Karena orang ini, dia bangun ini, dia lakukan yang terbaik dengan harga yang sangat murah gitu buat kami. Sampai pendeta lain dengar orang ini bangunin kami, pendeta ini bilang gini, saya lagi mau bangun, kamu tolong bangunin saya dong. Dia gak mau. Karena dia gak ambil cuan dari bangun gereja ini. Saya dengar gereja lain bangun, itu uang pembangunan dimakan sama tim pembangunannya. Kalau gak salah triliunan ya. Bayangin, kita bangun gereja ini murah meriah. Tapi Anda suka tempatnya? Menurut Anda bagus gak gereja ICI? Ini sebagai contoh nyata, kalau orang tuh hidup cuma buat jadi kaya, dia gak bisa jadi berkat buat orang lain, buat sesama. Tapi ketika dia punya hati untuk menabur, dia pengen jadi berkat. Bukan hanya taburannya yang memberkati kita, hari ini kita bisa ibadah di sini. Tapi dia membuat kita merasa diberkati di sini karena tempatnya bagus. Dibikin bagus banget gitu loh. Saya sih bilang ICI gerejanya bagus banget ya. Bukan muji tempat sendiri, saya muji karya orang ini. Kamar mandinya aja bagus gitu. Setuju nggak? Toiletnya bagus nggak? Tiap kali orang datang ke sini, lihat ke kantor kami, mereka langsung bilang, wih keren banget kantornya, wih keren banget kamar mandinya. Saya kasih tahu, orang buat bangun kayak begini pasti udah habis banyak banget deh. Tapi bener, kita gak habis banyak, tapi kita dapat yang terbaik. Kenapa? Karena ada orang yang mikir, bukan apa yang dia bisa dapat dari sini, tapi apa yang dia bisa tabur di sini. Anda kerja apapun, Anda usaha pasti dapat uang. Anda bisa kaya dengan dagangan Anda. Tapi pertanyaan saya, apakah karyamu jadi berkat buat orang lain juga? Amen? Miliki tujuan yang lebih besar. Biarlah Tuhan yang selalu dipermuliakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Thank you Lord. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Berdoa agar setiap umat-Mu diberikan hati yang mau melayani. Ketika mereka berkarya, mereka bekerja, mereka lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena mereka tahu bahwa dari Tuhanlah mereka akan menerima bagian yang ditentukan bagi mereka sebagai upah. Biarlah mereka selalu melakukan yang terbaik supaya Kristus selalu dipermuliakan, supaya hidup mereka, karya mereka sungguh-sungguh jadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati mereka dengan limpah, berkati setiap karya mereka, bahkan Tuhan mengurapi tangan mereka supaya apa saja mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil. Mereka jadi orang-orang yang excellent di marketplace. Hidup mereka diberkati dan keluarga mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Kiranya roh takut akan Engkau memerintah dalam hati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.